Halo semuanya, nama saya Mary Laura dari Bisnis Kreatif 22A. Pada soal nomor 2 ini, saya akan memberikan tutorial singkat transaksi P2P pada Odoo 16 di device MacBook Apple. Pada kali ini saya menggunakan study case tentang perusahaan bernama Strawberries. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri fashion, khususnya dalam menjual baju kekinian ala Pinterest bertema Y2K dan coquette. Perusahaan ini sedang mengupayakan peningkatan penjualan dengan marketing strategi yang efektif. Bagian marketing ingin mengidentify calon pelanggan potensial untuk meningkatkan penjualan dengan mentargetkan beberapa calon pelanggan untuk penyuplai pakaian. Kali ini, PT Strawberries akan melakukan penawaran melalui quotation kepada PT Chic Styles. Perusahaan telah menyiapkan strategi dan berkoordinasi dengan divisi terkait untuk memastikan proses berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam proses ini, PT Strawberries berkolaborasi dengan 3 departemen utama, yaitu yang pertama, Departemen Purchase yang dikepalai oleh Melva, yang kedua, Departemen Accounting yang dikepalai oleh Amir, dan yang ketiga, Departemen Warehouse yang dikepalai oleh Devan. Ketiga departemen ini berkoordinasi dan bekerja sama dengan efisien dari awal hingga akhir proses penawaran kepada PT Chic Styles. Pembayaran juga akan dilakukan via bank dengan cara manual sesuai dengan skenario. Produk-produk yang akan ditawarkan kepada calon customer adalah 100 piece Y2K coquette top atau atasan seharga 150.000 per item. Yang kedua, 80 piece Y2K coquette pants atau celana seharga 175.000 per item. Dan yang terakhir, 50 piece Y2K coquette aksesoris seharga 50.000 per item. Sebelumnya, disclaimer, saya telah membuat akun untuk warehouse, accounting, dan purchase. Jadi, saya memulai tutorialnya dari membuat type products dan memasukkan produknya. Oke, berikut langkah-langkahnya. First of all, masuk ke database perusahaan Anda, kemudian masuk ke menu inventory, configuration, dan pilih produk categories. Selanjutnya, pilih new. Tapi karena isi saya telah membuat produk kategorinya, saya klik yang storable yang saya buat tadi. Kemudian Anda masukkan costing method yang FIFO dan inventory valuation yang automated. Kemudian Anda klik produk. Kemudian klik new product. Tapi karena saya telah membuat produknya, saya akan menunjukkan produk yang saya buat. Yang pertama, Y2K coquette top, dicentang yang can be sold dan can be purchased-nya. Kemudian, pilih produk type storable product yang tadi kita buat. Sales price juga saya masukkan sesuai dengan skenario yang saya buat. Kemudian, Anda bisa men-save. Dan Anda melanjutkan membuat ke produk selanjutnya. Di sini saya membuat yang Y2K coquette pants, kemudian ulangi lagi langkah-langkahnya. Sini saya memasukkan harganya 175.000 sesuai dengan skenario yang saya buat. Nah, untuk produk terakhir, saya Y2K coquette accessories nama produknya. Kemudian Anda bisa mengulangi lagi langkah yang tadi, saya memasukkan harga 50.000 sesuai dengan skenario yang saya buat. Setelah produknya berhasil Anda masukkan dan Anda buat, tampilannya akan terlihat seperti ini dan produknya bisa di search. Selanjutnya logout dari akun itu dan masuk ke account purchase yang Anda sudah buat pertama-tama. Kemudian Anda masuk ke bagian purchase dan pilih new. Tapi karena di sini saya telah membuat RFQ-nya, saya pencet yang tadi saya buat. Anda bisa mengisi currency dengan IDR, vendornya dengan perusahaan yang Anda ingin ajak kerjasama, dan Anda bisa menginput produknya satu-satu seperti ini. Pencet panah ke bawah, pilih search more, dan cari produk yang Anda telah buat tadi. Dan langsung dimasukkan aja, diklik. Kita
Kita juga bisa mengatur kuantitinya sesuai dengan skenario dan juga unit price dan lain-lain. Juga jangan lupa mengatur confirmation date dan expected arrival. Saya di sini menggunakan yang di hari ini saja keduanya. Kemudian Anda bisa save dan pencet send PO by email. Pastiin Anda mengirim ke PT atau vendor yang Anda ajak kerjasama dan pilih send. Dengan ini telah selesai bagian purchase, bisa log out dan login lagi ke account warehouse yang Anda telah buat. Setelah masuk ke account warehouse, Anda bisa masuk ke bagian inventory dan yang bagian receipts. Habis itu Anda bisa melihat yang ada tulisan vendor Anda. Di sini saya PT Chickstyles. Dan jika sudah ada tampilan seperti ini berarti sudah masuk ke warehouse-nya. Di sini kita hanya ingin mengecek saja. Jika sudah, Anda bisa log out lagi dan masuk ke account purchase lagi. Jika sudah terlogin, langsung kita ke menu bagian purchase dan klik di bagian yang ada nama vendor kita, yaitu isinya saya PT Chickstyles. Di sini langsung pencet create bill saja, tapi saya sudah meng-create bill jadi tampilannya sudah seperti itu. Jika sudah, kita bisa logout lagi dan login ke account accounting-nya. Jika sudah login, kalian bisa masuk ke menu accounting di bagian vendors, kemudian pilih yang bills. Dan di sini kalian bisa mengklik yang bagian vendor kalian. Di sini saya PT Chickstyles. Kemudian kalian bisa klik confirm dan register payment. Dan pada journal pilih bank dengan payment method manual atau sesuai skenario kalian. Tapi di sini saya udah klik itu jadi tulisannya ada in payment. Oke, dengan itu proses P2P sudah selesai. Kemudian kita akan cek debit kredit dengan mengklik accounting dan journal entries. Yang pertama, kita bisa cek topnya. Itu yang interim stock berada di kredit 15 juta dan other inventory berada di debit sebesar 15 juta juga. Kemudian pada pants-nya, interim stock berada di kredit sebesar 14 juta dan other inventory berada di debit sebesar 14 juta. Next, di aksesorisnya, interim stock berada di kredit sebesar 2.500.000 dan other inventory berada di debit sebesar 2.500.000. Next, di outstanding payment ada 31.500.000 kredit dan trade receivable-nya juga sama 31.500.000 di debit. Selanjutnya vendor bills. Interim stocknya semua ada di debit, topnya 15 juta, pants 14 juta, aksesoris 2.500.000. Sementara trade receivable ada di kredit sebesar 31.500.000. Selanjutnya kita ke accounting bagian purchase-nya. Di sini bisa terlihat bagian PT Chickstyles. Interim stocknya ada di debit 15 juta untuk top, ada di debit juga untuk pants 14 juta dan di aksesoris 2.500.000 di debit. Dan trade receivable ada di kredit sebesar 31.500.000. Next ada di bank and cash. Kita bisa scroll ke bawah dan di bagian PT Chickstyles. Untuk outstanding payments ada di kredit 31.500.000 dan trade receivable ada di debit sebesar 31.500.000 juga. Selanjutnya kita masuk ke accounting bagian miscellaneous. Pertama, di bagian aksesoris, di interim stock ada 2.500.000 di kredit, sementara other inventory ada 2.500.000 di debit. Yang kedua, untuk pants-nya, ada interim stock di bagian kredit sebesar 14 juta, dan other inventory di bagian debit sebesar 14 juta juga. Selanjutnya, di bagian top, interim stocknya masuk ke kredit sebesar 15 juta, sementara other inventory-nya ada 15 juta di debit.
Jadi totalnya 31.500.000 di bagian debit dan juga kreditnya. Nah, dengan itu tutorial P2P dan analisis saya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.